萧家、萧炎。Selamat datang di channel hiburan netizen. Mari kita lanjutkan part berikutnya dari cerita novel Donghua Battle Through the Heavens. Ini hanyalah full spoiler. Tanpa banyak kata demi menghemat kuota, segera kita mulai isi ceritanya. Bagian dalam aula besar menjadi lebih sunyi karena permintaan mendadak Cao Ying. Banyak tatapan berganti-ganti antara dia dan Xiao Yan. Dari kelihatannya, ternyata bahwa penyihir dari klan Cao ini menjadi gatal karena Xiao Yan telah memecahkan 2 dari catatan yang dia tetapkan. Semua orang dengan pikiran buruk untuk klan Ye tanpa sadar mulai bersorak ketika mereka melihat apa yang ingin dia lakukan. Sekarang hal-hal telah berkembang sejauh ini, mereka sudah mengerti bahwa klan Ye telah mempertahankan posisinya di antara 5 klan besar dengan bantuan Xiao Yan. Bahkan jika Cao Ying akan campur tangan sekarang, Xiao Yan pasti akan dapat mengklaim tempat kedua bahkan jika dia tidak bisa mengambil yang pertama. Oleh karena itu, situasi keseluruhan sudah ditentukan. Tentu saja, meskipun situasi keseluruhan sudah ditentukan, bisa melihat Xiao Yan menderita sedikit di tangan Cao Ying juga jenis balas dendam yang lain. Oleh karena itu, suara perjanjian muncul di aula besar setelah Cao Ying membuka mulutnya. Tetua Cheng sedikit mengerutkan kening. Ekspresinya juga sedikit tidak berdaya. Dia tahu bahwa penampilan luar Cao Ying mungkin tersenyum, tetapi hatinya sangat dingin. Alasan dia tiba-tiba melakukan sesuatu seperti ini mungkin sebagian karena tangannya gatal, tapi bagian yang lebih besar dari itu adalah untuk mengurangi aura besar Xiao Yan. Tetua Cheng merenung sejenak sebelum mengalihkan pandangannya ke Xiao Yan. Dia tidak sangat menentang hal ini. Bakat Xiao Yan memang sangat luar biasa, tapi itu bukan hal yang buruk untuk menggiling sebagian jiwanya. Mata semua orang di gedung berkumpul di Xiao Yan, menunggu keputusannya. Xiao Yan menatap Cao Ying, yang telah melengkungkan mulutnya dengan sedikit tersenyum. Sesaat kemudian, dia juga sedikit menyeringai saat dia berkata, karena Nona Cao Ying telah mengatakannya seperti ini, saya, Xiao Yan, akan tampak seperti orang tanpa ikatan jika saya tidak bermain dengannya. Senyum memikat terungkap di wajah Cao Ying yang sangat mempesona ketika dia mendengar kata-kata Xiao Yan. Dia menutupi mulutnya dan tertawa. Tuan Xiao Yan benar-benar memiliki cara dengan kata-kata. Tangan Cao Ying dengan lembut mengetuk meja setelah dia menjawab. Tubuhnya melayang seperti kupu-kupu. Setelah itu, dia dengan lembut mendarat di arena. Matanya yang cantik mendarat di Cao Xiu dan dengan lembut berkata, "Kakak Cao Xiu, izinkan saya untuk datang dan bermain." Cao Xiu tanpa daya menggelengkan kepalanya. Posisi Cao Ying dalam klan Cao sangat tinggi. Bahkan klan pun harus memperlakukan kata-katanya dengan serius. Selain itu, Cao Ying telah ditegaskan kembali sebagai pemimpin kelompok klan Cao selama perjalanan ini. Mereka harus memperlakukan kata-kata yang dikatakannya sebagai perintah untuk dilaksanakan. Oleh karena itu, meskipun mengetahui tindakan Cao Ying mengandung sedikit keinginan, dia hanya bisa perlahan menarik diri dari arena dan kembali ke kursi klan Cao. Tetua Cheng tidak banyak bicara setelah mendengar Xiao Yan setuju. Dia menunjuk lingkaran merah di tanah dan berkata, "Karena tidak ada pertanyaan, silakan masuk ke arena." Kelompok 5 orang Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka masuk secara teratur. Mereka tetap berada di tempat yang terpisah satu sama lain karena semua orang mengerti bahwa semua orang adalah lawan mereka saat ini. Mereka perlu memastikan jarak yang aman. Mereka berlima menempati 5 titik di lingkaran merah. Setelah itu, mereka semua duduk dengan kaki disilangkan. Mereka menggunakan kekuatan spiritual untuk bertarung, bukan douki. Pada tingkat ini,
Kekuatan spiritual mereka sudah mampu meninggalkan tubuh mereka dan meluncurkan serangan. Oleh karena itu, mereka tidak perlu menggeser tubuhnya. Tetua Cheng perlahan melangkah mundur ketika dia melihat bahwa mereka berlima sudah siap. Dia tiba-tiba melambaikan tangannya dan berbicara dengan suara yang dalam, "Ujian dimulai." 5 gelombang kekuatan spiritual yang sangat besar dan kuat melonjak dari tubuh 5 pesaing setelah suara teriakan Tetua Cheng terdengar. Setelah itu, kekuatan spiritual berlama-lama di atas permukaan tubuh mereka. Mata mereka waspada saat mereka melihat sekelilingnya. Kekuatan spiritual mereka yang besar dan kuat yang tak terlihat menutupi seluruh arena. Tekanan spiritual yang lemah menyebabkan beberapa orang di dalam aula besar merasa tertekan. Perasaan semacam ini berasal dari jauh di dalam jiwa seseorang dan benar-benar tidak berhubungan dengan kekuatan dari Douqi seseorang. Pertarungan di dalam arena adalah pertarungan dari domain yang berbeda. Kebuntuan di arena berlanjut untuk sementara sebelum akhirnya rusak oleh suara batuk tiba-tiba yang berasal dari tempat yang tidak diketahui. 5 kekuatan spiritual yang besar dan kuat berubah menjadi 5 ular piton yang tak terlihat yang melonjak dari antara alis mata mereka dengan kecepatan seperti kilat. Setelah itu, mereka mulai meledak di tengah dengan cara yang sangat kacau. Riak spiritual yang tidak terlihat menyebar dari titik tabrakan, dan angin liar tiba-tiba terbentuk. Itu bersiul di aula besar. Angin liar menyebabkan gelombang demi gelombang suara gemeresik terbentuk di aula besar. Tabrakan spiritual yang kuat ini menyebabkan 5 sosok dalam lingkaran merah gemetar. Itu masih baik-baik saja untuk Xiao Yan dan Cao Ying. Bahu mereka sedikit bergetar sebelum pulih ke normal. Di sisi lain, tubuh Dan Xuan, Bai Ying, dan Qiu Ji dipaksa mundur cukup jauh oleh kekuatan itu. Mata Xiao yang terkunci dengan penuh perhatian pada Cao Ying, yang lebih dari 100 kaki di depan. Dia tahu bahwa dia adalah lawan terkuat dalam pertempuran ini. Selama tabrakan jiwa itu sebelumnya, pihak lain telah dengan jelas menargetkannya. Untung dia sudah siap. Dengan demikian, dia tidak tampak terlalu sengsara selama pertukaran pertama ini. Dan Xuan dan 2 lainnya adalah semua orang yang terlibat dalam pertempuran mereka. Kekuatan spiritual Xiao Yan dan Cao Ying jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan. Dan Xuan dan 2 orang lainnya juga merasakan situasi semacam ini. Meskipun mereka sedikit enggan untuk mengundurkan diri, itu masih merupakan kebenaran. Tidak ada cara lain untuk menaruhnya. Ada celah di sana. Tidak peduli bagaimana mereka berjuang dan melawan, tidak akan ada banyak perubahan. Pertarungan spiritual ini benar-benar pertarungan antara Xiao Yan dan Cao Ying. Mereka berdua adalah karakter utama yang sebenarnya. Bai Ying ada di sudut. Matanya seram saat dia melihat Xiao Yan. Ada keengganan di dalam matanya. Dia adalah orang yang mempesona dalam klan Bai. Namun, ia telah berakhir sebagai karakter pendukung untuk Xiao Yan hari ini. Bagaimana dia bisa menerima ini? Dia memang tidak sederhana. Tangan Cao Ying membelah rambut hitam yang jatuh di depan dahinya. Senyum di wajahnya yang mempesona menjadi lebih mempesona. Tangannya membentuk segel sebelum tiba-tiba mengeras. Kekuatan spiritualnya yang besar dan kuat dengan cepat berkumpul di sekitarnya setelah segel tangannya terbentuk. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Phoenix spiritual. Sang Phoenix mengepakkan kedua sayapnya dan ruang itu sendiri dengan cepat menjadi terdistorsi. Bahkan ada retakan spasial gelap hitam menyebar dari itu. Meskipun Phoenix spiritual tidak terlihat, tekanan yang menyebar dari itu menyebabkan mata serius dari sejumlah orang di aula besar untuk berhenti di ruang kosong di depan Cao Ying. "Pergi!" Jari Cao Ying dengan lembut menekan udara kosong. Jeritan Phoenix yang jelas tiba-tiba bergema di atas aula besar. Phoenix spiritual itu mengepakkan sayapnya saat membawa angin liar dan bergegas menuju Xiao Yan. Dengan kecepatan Phoenix spiritual,
itu muncul di udara di atas Xiao Yan dalam sekejap. Ketika hendak menyerangnya, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya yang tertutup. Tangisan dingin keluar dari mulutnya. Istirahat! Tangan besar yang tak terlihat tiba-tiba terbentuk ketika kata itu terdengar. Setelah itu, ia dengan keras menabrak kepala Phoenix spiritual. Angin melintasi satu sama lain dan membawa gelombang badai spiritual yang liar dan ganas. Tanah keras itu retak terpisah, membentuk banyak garis seukuran lengan. Badai spiritual datang dengan cepat dan menghilang dengan cepat. Tubuh Xiao Yan yang duduk di tanah dengan paksa didorong kembali oleh kekuatan menakutkan itu untuk jarak 3 langkah. Di sisi lain, Cao Ying meminjam keuntungan penyerang dan hanya mundur sejauh 2 langkah. Meskipun ini adalah kasusnya, itu masih menyebabkan cukup banyak orang yang hadir sangat terkejut. Mereka tidak mengharapkan Xiao Yan memiliki kualifikasi untuk bertabrakan dengan penyihir ini tanpa jatuh ke posisi yang kurang menguntungkan. Badai itu tidak hanya menyebabkan Xiao Yan dan Cao Ying mundur kembali. Dan Xuan dan 2 pesaing lainnya didorong mundur beberapa meter sekali lagi. Segera, mereka tertawa pahit. Dan Xuan dan Qiuji berdiri, menangkupkan tangan mereka ke tetua Cheng sebelum meninggalkan area lingkaran merah. Dalam menghadapi situasi seperti itu, mereka hanya akan memainkan peran yang mendukung jika mereka tetap tinggal. Bai Ying dengan erat mengatupkan giginya setelah 2 orang menyerah. Dia melihat Xiao Yan yang hanya fokus pada Cao Ying. Ekspresi yang gelap dan garang melintas di matanya. Segel tangannya tiba-tiba berubah. Kekuatan spiritual meletus dari tubuhnya tanpa ditahan. Setelah itu, ia berubah menjadi piton besar tak terlihat. Ini membawa aura yang tajam dan ganas saat itu bergegas menuju Xiao Yan. Anda tidak tahu batas Anda. Xiao Yan merajut alisnya setelah merasakan serangan mendadak Bai Ying. Matanya langsung menjadi sedingin es saat itu berbalik ke arah Bai Ying. Dia melambaikan lengan bajunya dan pilar spiritual yang tak tertandingi dan luar biasa tertembak dan bertabrakan dengan ular piton. Ketika keduanya bertabrakan, piton spiritual yang tampak galak dan ganas segera hancur. Wajah Bai Ying cepat memucat dan mulut penuh darah segar tanpa sadar meludahkan keluar. Tubuhnya seperti layang-layang dengan senarnya patah saat dia terbang keluar. Akhirnya, dia dengan keras menabrak tanah. Banyak seruan terdengar di aula besar setelah semua orang melihat Xiao Yan secara acak mengalahkan Bai Sheng sampai dia ditinggalkan dalam keadaan yang menyedihkan. Orang-orang dari klan Bai saling berhadapan. Suasana hati mereka segera menjadi putus asa. Mereka tidak lagi merasakan kebanggaan yang mereka tunjukkan sebelumnya. Orang yang paling luar biasa dari klan mereka hanya bisa menempati peran pendukung terendah. Xiao Yan bahkan tidak mengedipkan matanya setelah secara acak mengalahkan Bai Ying. Matanya terfokus pada Cao Ying yang menampilkan senyum mempesona. Senyumnya mengandung semacam perasaan berbahaya yang mirip dengan yang ditargetkan oleh ular berbisa. Anda memang sangat kuat dan tidak melakukan yang terbaik selama tes itu sebelumnya. Cao Ying perlahan-lahan membentangkan lengannya yang panjang. Tubuhnya yang lembut seperti ular menyebabkan cukup banyak pria merasakan dorongan untuk memikirkan pikiran lain. Ekspresi Xiao yang tidak berubah dalam menghadapi tawa Cao Ying. Dia tahu bahwa wanita di depannya ini mungkin cantik, tapi dia adalah ular cantik yang akan memakan orang hidup-hidup. Jika dia memiliki kekangan penilaian saat dia bertarung dengannya, itu akan memadukan kekalahan seseorang. Saat ini hanya ada kami berdua. Jangan menunda lagi. Selama Anda dapat menerima 3 sidik jari spiritual saya akan mundur dari pertandingan. Tentu saja, bahkan jika Anda menarik sekarang, Anda masih bisa mempertahankan posisi kedua Anda. Klan Ye masih bisa diselamatkan. Oleh karena itu, apakah Anda akan menerima serangan saya atau apakah Anda akan pergi? Cao Ying tersenyum manis. Tangannya tersebar di depannya.
Dia tampil sempurna, seperti mahakarya, kecantikannya menyebabkan banyak hati berdenyut.